3 Yohanes 1 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi dari ayat ini ya dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Yang dimaksud sehat-sehat saja ini dalam spektrum yang luas. Sehat itu, sehat jasmani itu penting, sehat rohani itu penting. Jadi yang artinya, apa artinya di dalam kehidupan ini kita tuh sehat secara jasmani, secara fisik kita oke, tetapi secara rohani kita tidak sehat, itu pun tidak bagus. Betul enggak? Jasmani rohani kita sehat, tapi keluarga kita tidak sehat, apa artinya? Betul enggak? Apalagi ya, secara jasmani, secara rohani, secara keluarga kita sehat, tetapi keuangan kita tidak sehat, itu juga problem, itu juga masalah. Apalagi jasmani, rohani, keluarga, keuangan sehat, tetapi karakter kita sudah di dalam Tuhan tidak sehat, tidak baik, saya rasa ya percuma. Itu sebabnya ayat ini bilang, ya, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi yang artinya dari ayat ini, kita itu diingatkan bahwa jiwa yang sehat itu menentukan segalanya itu jadi baik. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan itu, ya, itu jiwa. Jadi dari ayat ini Tuhan mengingatkan, ya, yang menentukan segalanya itu jadi baik, jasmani, rohani, keluarga, keuangan, karakter, yaitu jiwa kita. Jiwa kita itu harus sehat. Jiwa yaitu apa? Pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan. Jadi bagaimana? Ya, apa yang dimaksud jiwa yang sehat ini? Jiwa yang sehat yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana pikiran, perasaan, kehendak kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan? Saudara dan saya harus isi hati pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi dari ayat ini yang membuat seseorang itu bahagia bukan hanya uang saja, bukan hanya mobil mewah saja, bukan hanya rumah yang baru dan mewah saja, tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi jelas, pikiran, perasaan, kehendak kita bisa sesuai dengan firman Tuhan kalau kita itu mau mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi itu sebabnya penting, ya, jiwa kita itu harus diisi. Jiwa yang sehat itu dimulai dari apa? Dari hati pikiran kita itu diisi dengan firman. Saya percaya sebab apa? Jiwa yang sehat ini menentukan segalanya menjadi baik. Contoh, jiwa yang sehat. Pertanyaan saya, dalam segala sesuatu, perlu enggak kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya? Perlu, saudara. Sebab Alkitab berkata apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi itu sebabnya perlu kita ini menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena orang itu ya tidak dapat dipercaya. Nah, itu merugikan diri sendiri. Tetapi jiwa yang sehat, yaitu pikiran, perasaan, kehendak sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti akan memotivasi dirinya menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin. Apalagi, ya, semua aktivitas yang kita kerjakan, perlu enggak kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Perlu. Jadi, semua aktivitas yang kita kerjakan, ya, bukan untuk kepentingan pribadi.
Sebab Alkitab katakan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya dimulai dengan hal-hal kecil. Contoh, saudara meminjam motor ke sahabat saudara, saudara sudah diizinkan untuk memakai motornya. Pada waktu dipakai, ya dikembalikan, ya motor ini harus kembali bersih, bensin harus diisi full. Nah, itu contoh jiwa yang sehat, yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi contoh, saudara mungkin belum dipercayakan rumah oleh Tuhan, saudara baru kontrak. Nah, seringkali orang itu begini, wah, rumah kontrakan aja ya sudahlah, ngapain aku betulin. Nah, itu pun jiwanya sakit. Tetapi jiwa yang sehat, Tuhan baru izinkan tempat itu, baru dikontrak, baru disewa, tetap diupayakan tempat itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat kediaman yang sungguh-sungguh ya sehat. Begitu saudara, dimulai dari mana? Jiwa yang sehat. Apalagi dalam hal memberi pun juga begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memulai memberi. Ya, memberi itu ya bukan sekedar uang, memberi waktu, memberi tenaga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita itu dibelenggu dengan fakta-fakta. Sebab Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bahkan di dalam kitab Amsal juga ditulis apa? Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi jelas, hari ini Tuhan ingatkan supaya kita itu mempunyai jiwa yang sehat. Sebab apa? Jiwa yang sehat merupakan ya kunci utama semuanya itu bisa menjadi baik. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.